Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nana bersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada saat ini boleh bertemu kembali dalam persekutuan minggu di tempat ini. Inilah sebenarnya perjumpaan yang ketiga, tetapi penyampaian firman yang kedua kali di tempat ini. Saya sendiri adalah pendeta J. Pendri Tambunan, mama yang melahirkan Buru Panggabean. Perkenalkan sekali lagi ya. Jadi kami orang tua tinggal di Pahae, Tarutung, dan kami dikaruniai anak. Bagi orang tua kami ada 6 bersaudara. Saya sendiri adalah anak yang kedua dari 6 bersaudara, 3 laki-laki, 3 perempuan, masih 1 yang sudah berkeluarga, yang paling besar. Dan saya sendiri adalah pendeta HKI Huria Kristen Indonesia. Ada inang Nyonya Marbun ya, Buru Banuarea juga merupakan seorang HKI, dan ketika banyak bercerita ya, dan HKI dengan HKBP itu tidak ada perbedaan. Kita sama-sama menjalankan misi Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Dan kami sendiri ditabiskan tahun 2018 dan mendapat penugasan pertama sebagai tenaga pengajar di Institut Teknologi Del yang ada di Lagu Putih selama 3 tahun sampai 2020. Akhir 2020 kami mendapat panggilan untuk melanjutkan studi di Lutheran School of Theology at Chicago untuk program Magister of Art atau S2, dan kami datang ke sini 2021 bulan Agustus. Kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun di Amerika ini. Sukacita sangat berlimpah-limpah menjalani setiap proses dengan iman. Perlu saya katakan Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah bermimpi untuk berangkat sejauh ini dan tidak menyangka bahwa juga akan bertemu dengan orang-orang, dengan saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih di sini, apalagi boleh menyampaikan firman Tuhan untuk yang kedua kalinya. Kemarin saya posting ini menyampaikan firman di New York, begitu sangat banyak rasa haru dan bangga, dan saya sendiri pun sangat merasa bangga karena memang menjalani dengan iman itulah yang menjadi sampai saat ini tetap menjadi prinsip saya, dan berdoa senantiasa Tuhan terus menuntun. Sebenarnya saya sendiri adalah dari keluarga yang sangat sederhana, yang tidak memungkinkan bahkan untuk mengecap pendidikan untuk sekolah, apalagi ke perguruan tinggi. Dulu kami selalu dibilang tamat SMA ya Amang, ya Ina, itu sudah syukur bagi orang bapak dan mama karena keadaan situasi. Tapi melangkah dengan iman, kami terpanggil untuk saya terpanggil saat itu diusulkan oleh sekolah untuk melanjutkan perguruan tinggi, tapi karena satu hal termasuk mengenai dana saya batalkan, dan saya berdoa karena ada kerinduan, kemudian ada pendeta, aku lebih suka melayani
kemudian cerita-cerita melamarlah kami ke sekolah tinggi STT Abdi Sabda dalam segala kekurangan dan keterbatasan, tapi terus berdoa. Bahkan memang di semester 3 ada semacam keinginan untuk berhenti dulu untuk sementara. Kebetulan adik juga waktu itu yang di bawahku, dia juga sudah mau sekolah, keinginannya juga ada prestasinya. Waktu itu dia bilang, "Bang, aku nanti kerja, aku beli jasmu ya." Tapi sambil menangis, hatiku berkata, sebenarnya kamu punya keinginan. Saya telepon orang tua, kebetulan kondisi saya juga anak yang paling besar laki-laki. Saya bilang, "Udah lama aku ini istirahat dulu, kalian pun nanti terlalu capek membiayai." Singkat cerita, di tengah-tengah pergolakan itu terus berdoa. Rupanya nggak tahu apa yang terjadi, seorang dosen bercerita, karena aku mengajukan aku off dulu Pak untuk 1 semester atau 2 semester, nanti pasti aku lanjut. Katanya, "Kenapa? Bukan urusanmu," aku bilang, karena sudah agak sedikit apa kan. Ini masalah orang tua, bukan nggak perlu Pak aku ceritakan dengan detail. "Nggak boleh," katanya, "karena kulihat kamu ada ketekunan, kulihat kamu juga ada kerinduan. Kita cari dulu cara." Tapi saya tidak percaya. Aku tidak percaya sama omongan orang yang berjanji gitu. Tapi aku berdoa, Tuhan, semoga ini adalah keputusan yang baik. Entah kenapa 3 hari kemudian datang telepon, nggak tahu dari mana, dikatakan, "Apakah ini dengan saudara JP Tambunan seorang mahasiswa?" "Iya Pak, ini dengan siapa?" "Oh, nggak dengan siapa-siapa, tapi ku dengar Anda kendala sekarang dan sedang bergumul, bahkan ingin ada niat. Saya bersedia untuk membiayai semua sekolahmu sampai tamat." Saya tidak pernah tahu siapa orangnya sampai sekarang, hanya itu yang dibilangnya. "Kamu tidak perlu tahu aku siapa. Yang aku inginkan hanyalah satu, jadilah pendeta yang rendah hati dan mau melayani." Dan hanya itu pesannya. Dan pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan, apakah ini iman, apakah ini jawaban doa, saya tidak tahu. Tapi yang benar, yang jelas aku kagum dan tidak bisa mengatakan bagaimana pertolongan Tuhan. Waktu itu saya selesai dengan tepat waktu dan boleh menyelesaikan dengan baik. Kemudian adik juga Tuhan tunjukkan jalan, dipermudah, dapat beasiswa. Semua juga hanya karena pertolongan Tuhan. Dan sampai saat ini komunikasi kami masih ada, tapi selidik punya selidik. Siapa orang yang saya penasaran? Rupanya juga adalah jemaat gereja yang dulunya mereka mereka adalah anak seorang pendeta. Jadi tahu kehidupan pendeta gimana, tapi ketika mau melayani dengan dengan sukacita, dengan rendah hati, semua pasti bisa berjalan dengan baik. Inilah kami anak-anak pendeta yang sukses, dan mereka tetap menjadi orang kaya yang rendah hati, yang selalu memberi perhatian kepada orang-orang yang patut dibantu, dan juga selalu mensupport siapapun yang ingin meraih mimpi-mimpinya. Dan itu sedikit cerita yang bisa kudapatkan, tapi sampai sekarang belum bertemu beliau. Hanya doanya masih tetap saya pegang, hingga kemudian ada panggilan melanjutkan studi di Amerika ini, juga tanpa apa-apa. Saya bukan penerima beasiswa yang full, saya juga harus terus berjuang, tapi puji Tuhan sekolah juga menyediakan pekerjaan dan cukup sangat untuk kehidupan dan juga untuk segala yang dibutuhkan di Amerika ini. Karena itu sangat bersukacita dan terus lagi kembali ingin tetap mempertanyakan apa yang bisa berbuat, apa akan bagaimana. Ini adalah terus menjadi seruan iman. Dengan tema hari ini, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Teks ini, ke-10 orang kusta ini kita hanya temukan di Injil Lukas. Dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya Lukas yang mencatat kisah ke-10 orang kusta. Salah satu keunikan Lukas, karena dia adalah seorang tabib atau dokter, dia meneliti atau lebih fokus mengamati kehidupan orang-orang yang susah, yang terpinggirkan. Maka kita lihat nanti di Lukas pasal 1 ayat 7, dia cerita tentang seorang Elizabeth yang mandul.
Karena dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, orang mandul itu dipahami sebagai orang yang kena kutuk dan memiliki dosa, dan hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk memulihkannya. Lukas juga menyoroti itu. Termasuk orang-orang buta, termasuk orang-orang yang sakit. Kita akan menemukan itu di Injil Lukas dengan sangat banyak. Karena Lukas ingin mengangkat nilai-nilai hidup orang-orang yang terpinggirkan itu, bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu terkasih, di ayat 11 ini dalam perjalanannya ke Yerusalem, ini adalah perjalanan Yesus mau dekat dengan penderitaan dan kematiannya. Ini masa-masa perjalanannya, dan ia ingin ke Yerusalem, menuju bait suci di Yerusalem, karena di Yerusalem lah bait suci. Pertanyaannya adalah, kenapa dia harus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea? Apa tidak ada jalan lain untuk menuju bait suci di Yerusalem? Benar, ini adalah jalan alternatif, dan ini tidak akan pernah dilalui oleh orang-orang Yahudi yang akan mau berangkat ke Yerusalem menuju bait Allah dengan alasan karena mereka tidak ingin berjumpa dengan orang-orang kusta, dan karena mereka ingin mentahirkan diri sampai di bait suci. Itu makanya perbatasan Samaria dan Galilea ini adalah sebuah perbatasan di mana orang-orang kusta dibuang dan diasingkan ke sana. Kalau kita baca nanti misalnya di Ulangan 13, di situ dikisahkan bagaimana orang-orang kusta, bagaimana kehidupan mereka. Orang kusta ini Bapak Ibu adalah orang yang dikucilkan. Karena apa? Penyakit kusta ini dianggap penyakit kutuk. Ini sangat mengerikan. Bintik-bintik hitam, bintik-bintik merah dulu sebesar sebiji beras, kemudian berubah bernanah, menyebar ke kepalanya, semua rambutnya bisa luntur, dan tubuhnya, jari-jarinya itu bisa hancur dikit-dikit, jadi melepuh semua. Dan orang tidak akan mau berjumpa dengan ini. Keluarganya siapapun ini dikucilkan, dibuang ke tempat yang jauh, supaya tidak ada orang yang terinfeksi dengan terkontaminasi atau tertular dengan dia. Disinilah tempatnya, di perbatasan Samaria dan Galilea. Mereka disitulah diasingkan, dibuang. Benar, ketika itu kenapa Yesus memilih? Saya berpikir Yesus di tengah-tengah perjalanannya menuju bait Allah perlu melakukan satu misi, yaitu penyelamatan lebih penting. Benar, di ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Memang benar, orang-orang kusta itu datang ketika dia mulai memasuki. Mereka berdiri agak jauh. Kenapa? Kalau mereka, orang-orang kusta ini ingin berjalan, mereka memakai pakaian compang-camping, dan juga rambutnya diurai, pakaiannya compang-camping. Lalu dari jarak jauh dia berkata, najis, supaya apa? Supaya orang tidak berjumpa dengan dia, dan supaya orang lain mengetahui, oh, di sana ada orang kusta, sehingga kita bisa mengambil jalan lain. Bahkan ketika dia berdiri atau jauh di sana, merasa hembusan angin datang dari belakangnya, kemudian nanti melewati kepalanya, itu bisa menular ke yang lain. Maka dia harus selalu bersikap seperti itu. Najis di tengah-tengah situasi yang mungkin jarang orang. Karena mereka kalau datang ke keramaian, mereka akan dirajam dan oleh masyarakat banyak dari tempat yang jauh, supaya jangan menyebar ke mereka. Demikianlah kehidupan mereka yang sangat tersiksa secara sosial, secara badani. Mereka sudah sakit, secara sosial juga sudah diasingkan. Mereka juga tidak dipandang berharga, mereka juga tidak dipandang berarti. Tetapi Yesus masuk ke situ, saya ingin melakukan sebuah misi, maka Yesus datang ke situ. Benarlah mereka berteriak dan berdiri agak jauh. Mereka tetap merasa posisinya, menyadari dirinya siapa. Mereka berdiri agak jauh, lalu berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Dari mana mereka tahu, Bapak Ibu, itu guru, kasihanilah kami? Yesus hadir di mana konteks budaya Yahudi sudah sangat syarat, dan ketika sampai kelahirannya,
memang sudah dinubuatkan bahwa dialah seorang Mesias, tapi Yesus tidak pernah ingin supaya orang-orang mengetahui bahwa dia adalah Mesias terlalu cepat. Karena itulah puncak kematiannya. Begitu dia dikatakan Mesias Allah, benar, ini sudah menghujat agama kita, salibkan. Dan Yesus tahu itu. Itulah sebabnya ketika Yesus mulai melayani, saya pikir kita masih ingat ketika dia menyembuhkan, dia selalu katakan, jangan katakan sama siapa-siapa. Ya, dia mengatakan jangan beritahukan kepada siapapun. Jangan ada orang yang tahu bahwa engkau disembuhkan. Ya, kita bisa melihat misalnya dalam Matius 9 ayat 30 ketika Yesus mencelikkan mata orang buta, Yesus berkata, jagalah supaya jangan seorang pun tahu. Dalam Matius 17 juga ketika Yesus melihat murid-murid melihat Yesus di awan datang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, Yesus dengan tegas mengatakan, jangan kamu kasih tahu supaya orang tidak mengetahui hal ini. Karena apa? Memang inilah nanti ketidakterimaan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi mungkin ini sudah bersebar di mana-mana, termasuk sudah sampai ke telinga orang-orang kusta yang dibuang di perbatasan, sehingga mereka datang berseru dan datang kepada Yesus mengatakan, Guru, Rabi, bukan sebatas guru tetapi yang berkuasa, kasihanilah kami. Di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu yang terkasih, ada perintah yang gak masuk akal. Kalau saya sendiri sudah penyakit kusta, kemudian Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini sebenarnya mau menyuruh, pergilah supaya kamu mati kena rajam. Karena apa? Di tengah jalan mau menjumpai imam-imam, bagaimana mereka akan diterima orang? Mereka akan pasti dilempari sebagai seorang kusta. Tetapi Yesus berkata, pergilah. Karena imam adalah satu-satu orang yang memegang otoritas. Ini tidak penyakit kusta, ini sudah tahir, maka mereka kembali diterima. Imamlah perwakilan Allah, imamlah yang diimani dan dipahami, pemegang kuasa, otoritas untuk itu. Itu hukum Yahudi. Yesus tidak mau menyangkali itu. Benarlah iman mereka percaya lalu berjalan pergi. Alani doa manginang, iman memang akan mengerjakan hal-hal yang di luar nalar. Kadang-kadang di luar pikiran, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang mungkin di luar kendali kita, yang mungkin ini tidak mungkin terjadi dalam hidupku. Iman bisa menerjemahkannya. Iman menjembatani hal-hal yang di luar nalar manusia, karena ada tujuan Tuhan yang mau disampaikan di sana. Imanlah yang membuat kita berharap akan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mampu. Iman yang memberikan kekuatan. Tapi perlu dipertanyakan kualitas iman yang bagaimana. Di sini perlu kita harus hati-hati. Bapak Ibu yang terkasih, 10 orang tadi berangkat. Iman, oke, kita disuruh berangkat. Benar, di tengah jalan mereka sembuh. Anehnya, 9 lagi terus menuju ke imam, 1 orang pulang. Itu dikatakan di sini nanti di ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Timbul dalam pikirannya, ini yang menyuruhku tadi siapa? Kenapa bisa aku sembuh di tengah jalan dengan tiba-tiba? Ini bukan sembarangan ini. Itu dia Allah, itu dia yang beriman, itu Yesus. Dan dia harus yang pertama kumuliakan. Dia yang harus pertama, kepadanya aku harus pertama mengucapkan terima kasih. Kepadanya aku harus pertama mengucap syukur. Kepadanya harus aku pertama menyembah. Dia adalah seorang Samaria, dikatakan di sini. Seorang Samaria ini, Bapak Ibu, sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka dianggap pemberontak, berdosa dan tidak layak untuk mendapatkan kasih kemurahan Allah. Sehingga ketika orang mau ke Yerusalem dari Galilea atau Judea, mereka asalkan jangan melewati Samaria,
Mereka bisa keliling-keliling sampai katakanlah 5 kali lipat perjalanan jauh gak apa-apa, asalkan jangan melewati Samaria, karena ini orang-orang najis. Begitu kejamnya situasi mengikuti mereka, tapi lihat orang Samaria yang datang. Dan 9 lagi, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang Yahudi yang terbuang juga di sana di perbatasan, seperti yang di awal tadi. Dan hanya kustalah yang bisa mempertemukan mereka. Saya berpikir penderitaan bisa mempertemukan kita dari hati ke hati. Mono sorong si tahun ini, olo kita merasa di atas angin terus hebat, saya ini. Tapi kusta mempertemukan mereka menjadi satu hati. Kita sama-sama menderita. Mereka tidak melihat lagi hukum sebagai batasan, tetapi di sini kita sama-sama menderita. Orang Yahudi Samaria dipersatukan karena dibuang. Mereka menjadi satu kelompok. Yang kembali di sini adalah orang Samaria. Orang Samaria yang pertama yang mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dialah yang menyembuhkan, pasti Dia yang menyembuhkan. Dialah yang berkuasa atas semua ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, apapun hidup kita hasil iman, baik apapun itu, sukacita apapun yang kita dapatkan, datanglah kepada Tuhan pertama-tama mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata terima kasih. Ini semua anugerah-Mu, ini semua pertolongan-Mu, ini semua adalah karena kemurahan belaka Tuhan. Lalu dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur padanya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita lihat level iman dari orang-orang ini, bahwa di satu sisi kita melihat yang taat perintah sebenarnya siapa di antara yang ke-10 ini? Menurut Bapak Ibu, yang 9 ya, pergilah kata Yesus kepada imam-imam. Sebenarnya yang menuruti ucapan Yesus adalah yang ke-9, mereka pergi. Yang 1 kembali. Tapi kita lihat levelnya memang adalah orang ini tidak terpaku pada hukum-hukum bahwa harus ke imam, harus ke sini, ke Yesus dulu. Dan nanti bisa kita lihat di ayat yang terakhir, lalu berkata kepada, berdirilah dan pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Yesus juga mau mengatakan, pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu, tetapi kau telah menjadikan Yesus Tuhan sebagai yang pertama. Engkau yakini telah memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, mengangkat penyakitmu, dan itu hanya karena imanmu. Iman itulah yang menyelamatkan. Iman itulah yang menjadikan itu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam kehidupan kita, bahwa iman ini adalah Ibrani pasal 11 ayat 1 dan selanjutnya memberikan uraian yang sangat-sangat mendalam, karena sampai saat ini orang mendefinisikan iman gimana? Tidak terdefinisikan, tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Karena iman Henok terangkat. Karena iman maka Nuh dengan tunduk dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, membangun bahtera. Karena iman Abraham taat. Karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Di dalam iman, itulah pentingnya iman yang ditegaskan. Maka benar tema kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam ujian iman itu, kehidupan kita sehari-hari sering sekali jalan-jalan Tuhan agak berliku-liku. Ini bukan kehendakku, ini bukan keinginanku gitu. Seperti yang 10 tadi belum sembuh tapi disuruh ke imam-imam. Tadi dalam epister Naaman juga diperintahkan oleh Elisa, pergilah ke sungai dan celupkanlah dirimu 7 kali. Apa ini perintah ini? Masa sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Diberikan sedikit ujian kecil,
untuk melihat seberapa kita belum terjadi, tetapi kita dilihat inisiatif untuk mengikuti Tuhan dan untuk melakukan perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, misalnya kita lihat dalam Yohanes 9, Yesus menyuruh seorang buta untuk membasuh dirinya ke kolam Siloam. Ya, Yesus pada saat itu mengambil tanah, lumpur, dicampur dengan air ludahnya, dibilas ke mata orang yang sudah buta sejak lahir, dan disuruhnya pergilah ke kolam Siloam tepat pada hari Sabat. Ini penyakit belum sembuh, tidak ada yang menuntun aku ke sana. Ini juga melanggar hari Sabat, tapi dia pergi. Ya, imannya yang terus membuat dia melangkah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka kita lihat di dalam iman ada ketaatan, ada kesungguhan, tidak main-main. Ada sebuah prinsip hidup yang tegas. Sebagai seorang Kristen, memiliki ketegasan iman, Yesus Kristus adalah sumber penolong, Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, Yesuslah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, Yesus yang akan menemaniku melampaui setiap persoalan ini, Yesus yang akan menggendongku, mengangkatku, memulihkanku di dalam menjalani masa-masa sulit ini, mengalami masa sulit ini, penyakit yang sedang kualami sekarang, kesulitan yang sedang saya hadapi sekarang. Di dalam iman, di dalam Yesus, aku akan dikuatkan, dipulihkan, dimampukan di dalam kuasanya. Amin. Ini yang akan senantiasa diserukan, disuarakan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Karena itu, selain iman yang menyelamatkan itu, harus timbul rasa syukur. Ya, seorang penulis mencoba mendefinisikan, melakukan penelitian apa sebenarnya hakikat tertinggi dalam diri manusia. Dia sampai kepada apa yang disebut dengan rasa syukur. Ketika seluruh esensi kehidupan manusia dibuat sebuah titik puncak, maka semuanya adalah rasa syukur. Rasa syukurlah kebahagiaan tertinggi seluruh umat manusia. Dan ketika rasa syukur sudah terjadi, disitulah kita ada merasa namanya rasa berkecukupan, rasa terberkati, rasa bahagia dalam penderitaan. Bukan hanya senang dengan tepuk tangan, tetapi bahagia dalam penolakan. Hanya rasa syukur yang mampu dengan itu. Ya, bukan hanya mensyukuri berkat Tuhan yang seada dengan ini segala macam yang datang, tetapi juga mensyukuri bahkan penderitaan-penderitaan yang datang. Itu juga iman dan rasa syukur yang bisa. Ya, orang menangis karena kesedihan, tetapi orang yang memiliki iman dan rasa syukur, dia melihat cara lain dari sini. Ini pun pasti berlalu, ini pun pasti ada masanya, ini pun pasti ada jalan keluarnya. Tidak perlu terlalu larut, tidak perlu terlalu banyak bersedih, tidak terlalu perlu mengeluh dalam hidup ini. Nanti yang menginap satu gitu. Ya, Joy Badip sedililing nabi gabi presiden dengan nama notong. Sipatan nama racun lalu gabi puguscung. Dan minoto cara di Tuhan. Tetapi ucapan syukur akan senantiasa kekal, bahwa kita merasa kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Dan ucapan syukur inilah yang menggerakkan kita untuk mampu berbelas kasihan, untuk mampu menghibur orang kalaupun kita dalam kesedihan, untuk mampu mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena apapun yang terjadi ini adalah senantiasa dalam pengendalian-Mu. Kemudian pesan yang ketiga adalah ketika Yesus mengatakan pergilah, sebenarnya ada sebuah misi di sana. Pergilah, saya memang di sini tidak catat, tapi aku yakin dia pergi lalu mencari yang ke-9 itu tadi dan mengatakan, teman, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Ada di sana sebuah misi, iman itu harus disampaikan, harus diwartakan, harus disebar kepada orang. Makna Yesus mengatakan pergilah dan perlihatkanlah dirimu. Di sana juga termakna sebuah pesan, kabarkanlah kabar sukacita itu, katakanlah berita kepada teman-temanmu yang 9 lagi, Tuhanlah yang memulihkan kuasa, Tuhanlah yang memulihkan kita dengan kuasanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, betapa pentingnya memelihara iman, betapa pentingnya mengucap syukur, betapa perlunya menyadari rupanya bahwa kasih Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun,
termasuk dunia ini, tantangan dunia ini, pergolakan apapun tidak pernah bisa membatasi kasih karunia Tuhan. Satu hal yang tidak bisa Tuhan dustai, saya melihat dari Alkitab adalah bahwa Ia tidak pernah bisa berhenti mencintai manusia. Merdu saya ada si Hawa di jo, aduh Adam di dia wama, di dia winang ijo na merdu saya. Sampai satu kayu salib mudernai durus mati di hubin ursilang dipupahi di balbali hola nalani holongna tujol mai dang be parduli hubbe mananga. Karena apa? Aku tidak bisa berhenti mencintaimu sampai kapanpun. Ini pun kulakukan semata-mata hanya aku tak bisa membohongi. Kamu adalah umat kesayanganku, pilihanku. Peliharalah iman itu sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Peliharalah iman itu dalam damai sejahtera. Saya selalu mendefinisikan surga itu adalah di sini. Dia pasti ada kelak. Tetapi jangan berkhayal kita akan mendapatkannya jika di dunia ini kita juga tidak bisa merasakan surga. Eskatologi yang presentis, yang hadir kini dan di sini, di mana kita menebar sukacita, damai sejahtera, pengharapan, senantiasa setia kepada Tuhan. Itulah gambaran surga. Mau pedang be, mau nama surga dan nengro, baca rana harus disope nang bue diwujudkan. Bagaimana di sana nanti itu tidak akan mungkin. Inilah gambarannya. Hadirlah di sini, kini dan saat ini untuk terus memberikan makna hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahwa firman Allah telah berkumandang. Tuhan, hamba-Mu adalah hamba yang terbatas, dan kami juga yang mendengar firman-Mu semua adalah hamba-hamba yang terbatas. Tetapi dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami datang kepadamu supaya Roh-Mu, Roh Kudus membimbing, menuntun, mengajar-ajari kami sehingga mengerti apa yang Kau kehendaki. Ya Bapa, berkatilah persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang Engkau kehendaki, di mana damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah hari lepas hari. Biarlah orang yang datang masuk ke gereja-Mu ini, yang bersekutu di sini, datang dengan sukacita, datang dengan pujian, pulang dengan pengharapan yang melimpah-limpah. Biarlah jemaat-Mu di HKBP New York ini adalah jemaat yang betul-betul memelihara iman, jemaat yang betul-betul senantiasa memupuk iman itu, menunjukkannya, senantiasa mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dari kecil sampai yang tua, dalam keadaan apapun, Tuhan yang turut campur tangan. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah juga kami serahkan sisa hidup kami yang masih ada ini. Kami sudah datang menyambut jamuan-Mu, kami juga akan pulang untuk membawa bekal hidup baru, pengharapan iman yang semakin teguh, sukacita, dan semangat lagi untuk melalui hari-hari hidup yang masih boleh Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seruan permohonan kami. Dengan hati yang renung kami datang di dalam kasih Kristus Yesus, anak-Mu yang kudus dan tunggal itu, yang dengan darahnya kami telah dipulihkan dan telah ditebus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, ayat yang pertama dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan. Dan damai yang
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita harus menyanyikan kita melembutkan hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Shalom.